Teman-teman, IHSG sudah tembus all time high nih. Kira-kira ada saham apa ya yang menarik untuk menyambut window dressing? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya saham-saham apa sih yang menarik untuk window dressing, dan juga saya akan memberikan analisa dua bank digital yang akan ride isu nih, dan di mana saham ini bisa memberikan kita potensi cuan yang cukup besar. Yuk langsung saja kita mulai. Nah pertama-tama saya ingin mengucapkan happy cuan ya bagi para penonton yang sudah mengikuti AJ Invest. Ingat ya, minggu lalu saya mengupload di mana saya mengucapkan bahwa Temas itu menjadi salah satu saham rekornya AJ Invest ya, kita mendapatkan beggar tercepat hanya beberapa minggu. Lalu saya juga menyebut bahwa BNBA itu semoga menyusul nih seperti Temas. Lalu teman-teman, guess what happened with BNBA? Kita lihat pada saat itu harga BNBA itu kan di 2.800-an, dan sekarang pada saat video ini dibuat harga BNBA sudah mencapai 3.450, dan harapan kita BNBA bisa lanjut terus rally mencapai 4.000 lebih. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan ya, bahwa jangan FOMO untuk membeli saham yang satu ini karena saham ini sangat volatile, dan juga jika teman-teman ingin trading di saham BNBA itu wajib pasang stop loss ya. Kalau misalkan sahamnya koreksi 5%, itu udah harus langsung stop loss automatically, jangan pakai manual karena takutnya teman-teman kelupaan akhirnya ke bawah ARB. Masih ingat ya, tahun lalu itu BNBA itu sempat ARB sampai 2 minggu. Jadi ya teman-teman, makanya harus hati-hati kalau mau trading di saham-saham seperti ini. Cuma kalau kita pelajari dari sisi bandarmologinya, akumulasi masih sangat bagus, dan saya berikan contekan buat teman-teman untuk perhatikan BK dan MG di saham ini. Nah bagi para penonton yang baru ketemu channel AJ Invest, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Nah teman-teman, jika ingin ikutan giveaway AJ Invest, segera buka rekening di Sukor Sekuritas ya. Bisa langsung segera hubungin admin kami di Telegram @AJInvestAdmin. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman, kita lihat ya bahwa IHSG ini sudah mencapai all time high mereka. Kita harus memberikan congrats buat IHSG atau indeks kita ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa harga IHSG ini di 6.720, dan pada saat itu di tahun 2018 IHSG itu sempat tertinggi di kisaran 6.660-an. Jadi kita sudah mencapai rekor terbaru. Sekarang mungkin ada yang bertanya, what's next nih? Apa selanjutnya? Nah ini saya ingin membawa teman-teman untuk memperhatikan indeks-indeks di Asia lainnya. Ini ada KOSPI, yang dimana teman-teman harus tahu bahwa pada saat COVID, yes, kita indeks-indeks Asia itu juga hancur semua, langsung longsor yang mendadak. Tetapi KOSPI, yaitu di Korean Index, itu sudah rally-nya luar biasa heboh ya, dimana pada saat harga biasa itu mereka tertinggi 2.500-an, dan setelah COVID ya mereka di 2.200-an, tiba-tiba sahamnya pernah mencapai 3.300. Oke, itu pencapaian yang luar biasa hebat, dan ini masih pandemi loh ya. Dan kita lihat bahwa Jepang juga sudah rally cukup tinggi, di mana mereka itu all time high-nya di bawah 25.000 ya, jadi di kisaran 23 ribuan, 24 ribuan, mendadak sudah menjadi 29.000. Ini untuk Jepang. Nah sekarang bagaimana dengan Nifty, yaitu India? Teman-teman lihat dulu dong, India itu kisaran harganya di kisaran 6.000, dan mereka sekarang sudah 9.400. Jadi kenaikan di indeks itu hampir 50%. Ini indeks loh ya teman-teman, bukan saham satuan bisa mencapai 50%. Nah, sekarang kita kembali lagi nih lihat IHSG kita. Ini kita baru secuil, saya bilang secuil ini apa? Ini dari 6.660 menjadi 6.720. Jadi ini baru breaknya pendek banget. Sehingga kalau misalkan di hari Senin atau minggu depan ini ya, IHSG ini asing terus masuk dan asing stay ya, bahkan cuma hold di dalam IHSG, ini potensi kita bisa lanjut naik sampai 7.000. Teman-teman masih ingat kan, banyak sekuritas juga melakukan research di mana mereka yakin dan optimis bahwa IHSG ini mampu mencapai ke 6.800 sampai 7.000. Kalau 6.800 saya rasa sih cukup gampang ya, karena sekarang sudah 6.720. Dan teman-teman harus tahu bahwa kita di Indonesia juga mendapatkan sentimen yang cukup banyak ya. Kita ada trade surplus, kasus COVID juga masih terjaga ya, dan startup itu banyak banget yang bertumbuh pesat, unicorn juga mulai IPO, sehingga banyak banget sentimen yang luar biasa di IHSG ini. Sehingga kalau teman-teman lihat dari harga yang sekarang mencapai 7.000 itu semakin memungkinkan. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan bahwa
window dressing sudah dekat ya teman-teman. Kita tahu bahwa ini sudah November, sebentar lagi memasuki bulan Desember, dan window dressing ini puncaknya itu adalah di bulan Januari. Oke. Nah, sekarang apa sih saham-saham yang bisa kita perhatikan? Nah, di video hari ini kita akan melihat ya beberapa saham blue chip. Nah, kenapa blue chip? Yes, saya sangat yakin bahwa blue chip yang masih akan mengangkut IHSG untuk naik. Kalau memang IHSG mau diangkut naik menjadi 7.000, itu kan butuh saham-saham market cap-nya besar, dan salah satunya adalah saham-saham blue chip. Nah, sebenarnya video ini nanti takutnya kepanjangan kalau saya bahas terlalu banyak saham. Jadi saya memberikan beberapa emiten saham saja untuk khusus di video hari ini ya. Yaitu ada BMRI, BBNI, BSDE, BBTN, Pegas, ASI, dan Telkom. Ya, ini ada beberapa saham yang akan saya kupas secara sekilas supaya tidak terlalu panjang videonya. Nah, teman-teman, saya akan mulai dari sentimen dulu ya. Kita lihat Telkom dan ASI ini ada sentimen apa? Kenapa layak untuk kita beli ya saham ini? Teman-teman harus tahu bahwa GoTo itu tahun depan, ini beberapa bulan lagi GoTo akan IPO. Dan kita tahu apa sih yang mengkonek ASI Telkom ini dengan GoTo? Coba lihat ya. Ada dua emiten yang menikmati hasil dari IPO Jumbo GoTo, yakni Telkom dengan investasi di Gojek pada 2019 dan 2020 total sebesar 450 juta US dollar, dan ASI ini memiliki benefit yang paling besar hanya dengan investasi sebesar 250 juta. Oke. Jadi teman-teman, kita melihat ya bahwa Telkom dan ASI ini ya akan diuntungkan jika GoTo IPO, dan GoTo ini sudah di depan mata ya. Kita sudah, bahkan mungkin ada teman-teman yang persiapkan dana untuk beli saham GoTo ini. Jadi teman-teman, nanti saya akan perlihatkan untuk harga ini. Kita bahas dari sentimen dulu ya. Telkom dan ASI ada sentimen GoTo. Kedua BSDE ya teman-teman. BSDE ini bakal masuk ke bisnis data center. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dengan merak-meraknya ya perkembangan metaverse. Kalau teman-teman mungkin masih belum tahu metaverse, itu segera Google ya. Kenapa? Karena kedepannya ini menurut saya metaverse ini menjadi sesuatu yang akan sangat heboh sekali ya. Di mana Facebook ingin menciptakan dunia virtual mereka ya, dan karena COVID ini memang banyak orang yang suka dengan dunia virtual, sehingga dunia metaverse ini teknologinya berkembang, orang-orang juga makin trading banyak di NFT dan seterusnya, sehingga teman-teman tidak boleh ketinggalan dengan ini. Nah, kalau menurut pandangan saya, nanti saham-saham yang bergerak di data center di Indonesia juga akan diuntungkan. Mungkin ya 5-10 tahun bisa saja, tetapi kalau kita berinvestasi untuk jangka panjang ya, saham-saham yang berhubungan dengan data center akan layak untuk kita perhatikan. Jadi BSD ada sentimen data center. Berikutnya teman-teman ada Pegas ya. Pegas ini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya sentimen terkuatnya itu dari fundamental mereka ya. Fundamental ini Pegas ini luar biasa sekali, dan teman-teman lihat beritanya ya, di mana Pegas ini mengkaji bisnis baru. Jadi ternyata Pegas ini sebagai subholding gas Pertamina menyiapkan aksi ekspansi baru. Jadi Pegas itu bukan cuma maintenance aja ya, mereka juga melakukan ekspansi baru, dan ke depan perusahaan ini akan masuk bisnis trading gas alam cair, LNG, petrokimia, dan turunan gas lainnya. Dan teman-teman, ini ada satu yang lucu ya, ini headlines di mana bisikan Lo Keng Hong untuk saham Pegas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca isinya itu, Pak Lo Keng Hong juga sangat terkesima ya dengan performance-nya Pegas, mungkin melihat performance laporan keuangannya dan seterusnya. Ini memang Pegas cukup spektakuler untuk tahun ini. Nah, ini adalah sentimen untuk Pegas. Selanjutnya teman-teman, BBNI dan BBTN. Mereka akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Ya, ini satu dapat 3,5 triliun, yang satunya dapat 1,98 triliun. Jadi mereka akan mendapatkan injeksi dana. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah juga cukup memperhatikan saham-saham ini. Kedepannya mereka ingin berkembang terus ya, dan ini tahun anggaran 2022. Sebentar lagi kita sudah memasuki tahun 2022. Jadi ini adalah sentimen yang menurut saya tahun depan bisa saja dipakai terus nih sentimen-sentimen ini dan membuat saham-sahamnya naik. Lalu juga teman-teman lihat ada clue baru, BNI gandeng partner untuk akuisisi bank kecil. Nah, siapa itu? Ini kita masih belum tahu, ini masih isu-isu, dan saya karena masih belum tahu bank apa yang akan kerjasama dengan BBNI, tetapi ya ini adalah menjadi sebuah sentimen nih jika nanti kedepannya BBNI memang bekerja sama dengan ada bank digital atau akuisisi bank, ya ini akan menjadi sebuah sentimen besar untuk BBNI dan BBTN. Oke teman-teman, jadi untuk sentimen berikutnya adalah BMRI ya. Mungkin jika teman-teman udah ikuti BMRI, mereka ini kan memperkuat terus ya layanan digital mereka dan sektor teknologi informasi ya. Teman-teman ingat kan perusahaan mereka ini atau BMRI ini ada Livin dan Kopra ya. Ini mereka juga berkembang di segmen wholesale. Jadi teman-teman juga lihat mereka ini Pak Timothy Utama, Direktur Information Teknologi Bank Mandiri menyatakan arahan untuk belanja modal atau capex sebanyak 2 triliun di 2022 mendatang. Jadi ini nilainya juga sama dengan tahun ini ya. Dan
teman-teman perhatikan, ini adalah kalimat yang cukup penting ya. Gross transaction value Bank Mandiri sudah hampir 1.500 triliun secara year to date pertengahan November ya. Sedangkan kalau di wholesale itu hampir 11.000 triliun. Oke, dekagon terbesar di Indonesia baru 400 triliun. Jadi teman-teman, kalau kita lihat bahwa pencapaian Bank Mandiri ini memang spektakuler sekali. Oke, kita sekarang pelajari dengan harga sebelum COVID. Nah, ini teman-teman saya ingin bandingin dengan harga sebelum COVID. Kenapa? Jadi ini ibaratnya kalau everything is normal, harga mereka pada saat window dressing itu segini. Saya ambil di tanggal 17 Januari karena biasanya memang window dressing effect itu ya di minggu kedua Januari ya, itu puncak-puncak harga mereka. Jadi saya menggunakan data tersebut. Sekarang kita bandingin dengan harga sekarang mereka ya, setelah COVID yang kemarin crash dan mereka sempat rally. Kita perbandingin dari potential gain dulu. Jadi kalau kita lihat Bank Mandiri, oke, ini ada potential gain 6%. Ini dengan asumsi kalau mereka harganya kembali ke sebelum COVID. Oke, jadi kita lihat ya, dari 6%, 9%, 7%, 16%, 24% ini di Pegas. Jadi kalau kita lihat Pegas ini memang sedikit ketinggalan ya dari harga. Sehingga kalau dari sisi kemurahan ya, kalau orang yang suka under value atau value investing, mungkin perhatikan Pegas ini menarik. Berikutnya ada ASI 12% dan Telkom minus 2. Ini kenapa saya tulisnya minus 2? Karena harga Telkom sekarang sudah lebih tinggi daripada harga mereka yang ada di 17 Januari 2020. Nah, teman-teman, jadi kalau mau diminta ya untuk pilih yang mana, sebenarnya kalau mau pilih semua bebas kalau teman-teman mau diversifikasi. Tetapi kalau menurut saya, yang pertama-tama kita coba bisa analisa dulu. Kalau yang bisa memberikan kita potential gain yang cukup besar, ini kan karena berarti ada diskon yang terjadi ya. Yaitu yang terbesar adalah BBTN, Pegas, dan ASI. Dan kalau secara sentimen BBTN kan bagus juga. Sentimennya ada injeksi dana dari pemerintah. Kalau Pegas ini performance-nya juga luar biasa dan bahkan Pak Loh Keng Hong juga mulai melirik nih sama Pegas ini. Kalau ASI ya teman-teman tahu, ASI ini sebenarnya selain sentimen GoTo, ASI itu ya berkembangnya kan di mobil-mobilan. Nanti kalau ada isu tentang mobil listrik macam-macam, nah ini ASI akan kena banget dari sisi sentimennya ya. Sehingga kalau kita gabungkan, teman-teman perhatikan bahwa memang potensial gain terbesar adalah di BBTN, Pegas, dan ASI. Jadi teman-teman bisa atur strategi masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat Telkom saja. Telkom ini juga salah satu saham blue chip ya. Dan harganya ini sudah catch up ya, sudah mengejar ketinggalannya dari harga mereka sebelum COVID. Berarti untuk saham-saham blue chip lainnya, jika performance mereka ini sudah sama dengan tahun sebelum COVID atau bahkan lebih tinggi, ini hanya tunggu waktu saat mereka akan mengejar ketinggalannya. Jadi teman-teman gunakan kesempatan ini ya, bagi para investor atau para trader yang suka saham-saham blue chip, bisa perhatikan di saham-saham yang ada di dalam list ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya ke bahan yang selanjutnya, itu ada dua super bank digital ya. Kenapa saya bilang super? Karena potensi mereka ini sangat besar, bisa memberikan kita cuan yang cukup besar. Pertama saya ingin membahas tentang BPKP ya teman-teman. Sesuai dengan pembicaraan kita di Clubhouse minggu lalu, teman-teman kan ingat BPKP ini menarik kalau kita bisa mendapatkannya di bawah 330, dan sekarang harga BPKP sudah di 342, berarti sebentar lagi nih sudah memasuki area buy kita. Nah, ingat kan waktu itu harga teoritis di 310, pas XD dan ditebus juga harganya 200 kan, harga exercise di 200. Nah, teman-teman, jadi strategi kita di BPKP ini bagaimana? Saya akan share sedikit ya. Perdagangan BPKP ini, yang R ini akan dimulaikan di tanggal 26 dan berakhir di 26 November, oke? Jadi untuk mendapatkan harga induk di bawah 310 ya, kita itu bisa membeli harga BBKPR di maksimal harga 110 ya. Kita kan nggak tahu nih nanti perdagangan R ini, teman-teman harus ingat ya, perdagangan R itu di tunai. Jadi kalau teman-teman lihat di reguler ya nggak ada, harus di pergerakan tunai. Nah, harga maksimal itu ya di 110. Kalau teman-teman bisa dapatkan BBKPR di harga 110, berarti teman-teman sama saja bisa membeli induknya di harga 310, oke? Jadi kalau BBKPR di bawah 110 ya teman-teman bisa belanja saham rights-nya ya, lalu teman-teman tebus menjadi induknya, sehingga kalau induknya waktu itu lebih tinggi dan teman-teman berhasil tebus ya teman-teman bisa jual itu langsung cuan, sesimpel itu ya teman-teman. Nah, sekarang kan kita nggak akan ada yang tahu ya bahwa rates-nya ini apakah akan naik atau akan turun, karena dalam waktu periode dari tanggal 22 sampai 26 itu kan di trading kan terus. Jadi ya teman-teman pantau harga rates-nya. Nah, setelah itu teman-teman, kalau rates-nya sudah selesai, nah itu saatnya teman-teman boleh belanja BPKP. Mau itu di harga berapapun,
teman-teman udah boleh nyicil terus nih, karena setelah REITs udah berakhir ya perdagangannya ini, kemungkinan besar saham ini akan melejit seperti bank-bank digital lainnya yang setelah REIT isu mulai rally dengan sangat kencang. Oke. Nah, teman-teman ingat bahwa tekanan jual itu pada saat REITs berlangsung itu memang akan besar sekali. Kenapa? Karena teman-teman ingat kan, ada orang investor yang mereka kalau nginap di Kumdet, mereka kan mendapatkan REITs secara gratis. Dan kalau mereka tebus, itu cuma perlu bayar 200 perak. Kalau sekarang harga BPKP di 342, itu mereka langsung cuan ya. Modal 200, jual di 342, langsung auto cuan. Sehingga apa? Ada kemungkinan arus penjualan pada saat REITs berlangsung itu deras sekali. Karena mereka tebus, jual, tebus, jual ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan di tanggal 22 sampai 26 itu ada tekanan jual di saham induknya BPKPR. Nah, tetapi kalau misalkan itu terus ditampung ya, ternyata ada bandar nih, masuk terus di sahamnya, dinampung, dia nggak mau kasih sahamnya turun, itu berarti teman-teman jangan tunggu lagi mulai cicil saham BBKP ya. Karena kita lihat bahwa ada big player atau big money ini mau nampung semua sahamnya, karena mungkin targetnya mereka tinggi nih, jadi mereka nggak perlu tunggu-tunggu lama-lama lagi. Sehingga teman-teman harus ikuti pergerakan mereka, jangan tunggu kelamaan nanti malah nggak dapat barang, oke? Nah, jika teman-teman ingin tahu strategi lebih detail lagi ya, teman-teman bisa ikuti nih di Clubhouse nanti di Minggu malam jam 8 ya, teman-teman bisa langsung ke Clubhouse, atau kalau teman-teman bingung bisa hubungi kami di admin di Telegram @AgeInvestAdmin untuk menanyakan tentang bagaimana cara mengikuti Clubhouse AG Invest. Oke, sekarang teman-teman tadi sudah saya jelaskan tentang BPKP, kita selanjutnya yaitu agro, oke? Agro ini tetapkan harga pelaksanaan REIT isu di 1.100. Oke, ini sudah sah dan kita pelajari bahwa HMETD ini akan dibagikan kepada para pemegang saham. Ini rasionya ya teman-teman, 620.000 dengan 30.141. Jadi kalau kita lihat ya sekitar 20,5 banding 1. Nah teman-teman, ini ada informasi yang sangat penting ya, bahwa lebih lanjut bertindak sebagai pembeli siaga yakni PT BRI Dana Reksa Sekuritas yang akan membeli seluruh sisa saham sebanyak-banyaknya 150.831.244 saham ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ada pembeli siaga dan itu dari BRI dan Dana Reksa. Jadi this is a good thing ya teman-teman. Kalau ada pembeli siaga di sebuah REIT isu itu kita cukup aman ya, bisa merasa kalau ini memang bisa kita ikuti juga REIT isunya. Nah sekarang kita coba lihat, ini kan kumdetnya di tanggal 26 November, rasionya 20,5 banding 1, harga tebusnya 1.100. Berarti kan sekarang kalau lihat harga agro di 2.150, nanti kalau misalkan harga teoritisnya itu tidak akan terlalu jauh dengan induknya karena rasionya yang begitu besar. Jadi paling nanti menjadi 2.100-an. Kalau dengan harga sekarang, nanti kalau misalkan harga agro turun menjadi 2.000 nih, berarti harga teoritisnya ya di 1.900 lebih, sehingga tidak selisih sangat jauh. Nah, kalau teman-teman tanya kapan nih boleh beli agro, saya lihat sih range yang paling aman di 1.900 sampai di 2.000. Jika teman-teman bisa berhasil mendapatkan harga 1.900 sampai 2.000, itu harga sudah lumayan murah ya. Nah, sekarang kita pelajari harganya dulu. Agro itu sempat mencapai terendah terdekat itu di 1.850, oke? Dan beberapa kali agro itu mantul di harga 2.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat harga agro misalkan terjadi koreksi yang menjelang REIT isu, dan bisa teman-teman tampung nih di harga 1.900, 1.950, itu ambil saja pelan-pelan cicil dan ikuti REIT isunya. Ya teman-teman nanti tebus dan dibiarkan sampai agro meluncur naik ke atas. Kenapa teman-teman lihat market cap-nya agro ini sekarang di 46? Saya merasa bahwa mereka nanti mungkin akan angkut market cap mereka ke mungkin minimal 50 atau lebih ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa potensial gain di agro ini masih cukup ada. Dan kalau misalkan mereka ingin mengejar ketinggalannya, misalkan ikutin seperti BBHI ataupun yang mendekati Arto, itu market mereka sudah di atas 80, itu spektakuler sekali ya. Jadi agro ini potensial untuk rally-nya juga masih besar. Dan ingat, agro ini punya pemerintah loh teman-teman. Jadi masa sih mau pemerintah kalah telak dengan bank-bank digital yang swasta ya kan. Nah jadi teman-teman itu strategi untuk agro ya. Nah sekarang saya ingin sharing sedikit nih tentang next contender ya. Teman-teman tahu bahwa BBYB Bank Neo Commerce ini akan melakukan REIT issue dalam waktu dekat nih ya. Sudah ada beberapa information leak bahwa BBYB sudah mau REIT issue, udah ada mungkin berita-berita tentang harganya sekitar tebusnya 1.300, rasionya 4:1. Nanti kalau sudah terkonfirm teman-teman bisa lihat di berita ataupun di RTI ya. Ini adalah informasi sementara yang saya dapatkan, bisa saja berubah. Nah,
Kenapa? BBYB ini akan menjadi the next super bank yang menurut saya potensinya sangat besar dan bigger setelah RI. Ya teman-teman perhatikan saja. Ini BBYB teman-teman kalau ikuti ya, itu performance mereka ini besar sekali dan maksud saya market share mereka di dalam dunia bank digital ini gede karena promo mereka luar biasa ya, bisa dapatkan bunga yang begitu besar dan referral program mereka itu terus berkembang secara organik. Mungkin para penonton sudah ada yang membuka rekening di Bank Neocommerce kali ya, saya tidak tahu, tapi memang pelayanan BBYB ini dan memberikan bunga dan mungkin programnya nggak nge-lag dan seterusnya ini membuat kenyamanan para nasabah di dalam BBYB. Nah, jadi teman-teman, nanti untuk selengkapnya saya akan mengupas tentang BBYB ini secara detail jika informasi tentang red issue-nya sudah dikeluarkan di dalam media secara detail ya. Dan saya akan bahas di video selanjutnya, so stay tune dengan channel AG Invest. Oke teman-teman. Dan jika teman-teman ingin saya membahas saham-saham tertentu, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya bisa pertimbangkan untuk membahas saham-saham tersebut. Oke, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin ingatkan bahwa GoTo itu sudah mau IPO. Sebentar lagi, dalam waktu 2-3 bulan, itu IPO-nya GoTo sudah di depan mata ibaratnya. Saya ingin teman-teman untuk menonton video yang satu ini, saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi bahwa judulnya ini adalah 5 saham terafiliasi dengan GoTo. Jadi, pada saat nanti GoTo IPO ini ada kemungkinan besar 5 saham ini akan terkena dampak sentimen positifnya ya, karena berita nanti keluar macam-macam ya, kita bisa tahu, dan sesuatu yang terafiliasi dengan GoTo itu bisa tiba-tiba rally dengan sangat kencang. Teman-teman juga lihat salah satunya ada saham Toba ya yang gandeng GoTo untuk motor listrik, langsung sahamnya seperti apa teman-teman bisa cek sendiri. Luar biasa yang memang nama GoTo ini bisa bikin segala sesuatu menjadi premium harganya. Oke. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan video-video ini ya, saya akan cantumkan semua video ini di kolom deskripsi di bawah. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang red issue, harus dan wajib nonton video ini karena video ini akan memberikan teman-teman pengertian bagaimana cara kerja red issue dan juga bandarmologi masterclass supaya teman-teman bisa ikut memahami cara analisa bandarmologi dan juga trik menyontek portofolio manajer investasi. Teman-teman bisa pelajari itu semua di video channel AG Invest. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.